sebelum tidur. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat 6-7. Sahabat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, jika seorang petani membawa satu gerobak kacang-kacangan untuk ditanam di sebuah ladang, buah apa yang ia harap akan tumbuh? Buah semangkakah? Buah tomatkah? Tidak, tentu ia akan mendapatkan kacang-kacangan juga. Ia tidak meragukan atau mempertanyakannya, karena apapun yang Anda tanam, itulah yang akan Anda terima kembali. Itulah konsep reproduksi, dan itu juga berlaku bagi setiap bidang kehidupan Anda, terutama dalam hal-hal finansial. Singkat kata, Anda menuai apa yang Anda tabur. Hukum tabur tuai itu bekerja baik secara positif atau negatif dalam hidup Anda. Jika Anda menanam benih kebaikan, maka orang lain akan baik kepada Anda. Jika Anda memaafkan orang lain, maka mereka akan memaafkan Anda. Jika Anda bermurah hati, maka orang lain akan menunjukkan kemurahan hati kepada Anda. Dan sebaliknya, jika Anda setiap saat marah, maka orang lain juga akan merespons Anda dengan amarah. Jika Anda menipu orang lain, maka orang lain akan menipu Anda. Jika Anda bergosip tentang orang lain, coba tebak, orang-orang akan bergosip tentang Anda. Hukum ini mengatakan bahwa Anda menuai apa yang Anda tabur. Tetapi menurut prinsip perkalian, Anda juga akan selalu menuai lebih banyak daripada yang Anda tabur. Ketika Anda menanam satu biji jagung, Anda tidak akan mendapatkan satu biji jagung kembali, tetapi mendapatkan satu tangkai jagung dengan banyak telinga yang menghasilkan tongkol jagung berisikan ratusan bulir. Inilah kuasa eksponensial yang telah Allah tetapkan di alam semesta ini. Ketika orang-orang menyerang saya secara verbal, saya berusaha untuk tidak pernah membalas mereka. Mengapa? Saya tidak ingin terjebak dalam lingkaran. Apapun yang orang katakan pada saya tidak mau membalasnya dengan mengatakan hal buruk tentang mereka. Karena bila saya melakukannya, saya akan menuai lebih banyak daripada yang saya tabur. Tetapi saya justru memilih untuk melakukan kebalikan dari apa yang telah mereka perbuat kepada saya. Saya memilih untuk memberkati mereka dan mendoakan mereka. Mengapa? Karena itulah yang ingin saya terima, dan hasilnya saya selalu menuai lebih dari yang saya tabur. Dalam Amsal 11 ayat 24 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Sahabat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hal ini tidak gampang. Ketika ada orang yang membuat kita marah, jengkel, seringkali perbuatan yang dilakukannya itu membekas dalam hidup kita, dan seperti paku yang diketukkan di sebuah kayu begitu. Ketika dicabut kembali paku itu, ia masih memberikan bekas. Inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Namun kita belajar dari hukum tabur tuai ini. Kalau kita ingin menuai hal yang baik, maka jangan taburkan hal yang jahat yang orang lain taburkan kepada kita. Inilah yang harus kita selalu belajar dari firman Tuhan. Jadi hati-hati dengan hukum tabur tuai ini,
Oleh sebab apa, ingatlah selalu, taburkan selalu hal-hal yang baik. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi berusahalah untuk selalu menaburkan dengan kebaikan, karena dengan demikian kita nantinya akan menuai kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Sekarang Anda harus putuskan, dengan hukum tabur tuai ini, apa yang hendak Anda tabur dan apa yang nantinya hendak Anda tuai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajari dan bimbing aku untuk dapat menabur hal-hal yang baik, sehingga suatu ketika aku juga dapat menabur hal-hal yang baik. Sehingga suatu ketika aku juga dapat menuai hal-hal yang baik. Amin. Subscribe channel ini untuk renungan selanjutnya. Dan bagikan video ini agar Anda menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati.